Halo keluarga online, welcome back to Nawari Family. Gimana nih kabarnya keluarga online? Baik-baik aja kan? Kami di sini alhamdulillah baik-baik aja. Dan ikutin kegiatan kami hari ini, aku dan mamaku ke tempat workshop bunga dan tanaman. Nah, tempatnya sendiri ini ada di daerah Turi. Cuma ini kami belum tahu tempatnya. Check it out. Untuk tempat yang aku kunjungi kali ini adalah sebuah perkebunan yang bernama Hidrofatih, dan aku mengikuti workshop sebesar Rp135.000 per orang dengan tema kali ini adalah pembibitan bunga. Jadi ya mengenai bunga-bunga gitu. Akhirnya kami sampai juga dan ini kita mau masuk ke tempat workshopnya. Untuk kita nyari lokasi Hidrofatih ini sendiri 500 meter menuju ke tempat itu agak susah karena kita harus benar-benar mengikuti patokan yang ada karena ini tempatnya di tengah kebun salak dan kita tuh benar-benar harus memperhatikan karena jalannya agak kecil. Walaupun akses ke Hidrofatih ini jalannya kecil, cukup untuk satu mobil, tapi saran aku untuk pengendara mobil sebaiknya menggunakan mobil yang agak tinggi karena 500 meter menuju ke Hidrofatih itu belum beraspal sama sekali. Selain di sini kita akan belajar mengenai pembibitan bunga, kita juga akan diajak untuk tur keliling kebun serta melihat ayam-ayam yang ada di kebun Hidrofatih. Yang dimana klaimnya ini kandang ayam di sini tidak berbau sama sekali. Seru kan? Itu kan dalam kondisi 3/4 mekar, tapi nanti kan di floris mungkin udah sehari 2 hari dia udah mekar biasanya. Gitu. Sunflower juga sama. Nah, terus apalagi selain annual yang general aja ya, nanti di antara annual nanti dibahas. Selesai materi, kami diajak untuk praktek langsung menanam bibit bunga. Nah, di sini aku udah selesai menanam bibit bunga dan aku akan membawa ke sebuah tempat untuk penyimpanan bibit menjadi benih. Untuk menyimpan bibit ini sendiri, kita akan dibawa oleh Hidrofatih menuju ke tempat di mana terdapat sebuah lemari untuk menyimpan bibit hingga menjadi tunas. Tempatnya ini sendiri merupakan lemari yang di atasnya itu masih bisa matahari masuk, tapi di dalam lemari itu sendiri dingin banget. Suhu ruangan di dalam lemari bisa menjadi dingin karena di bawah tripod biji terdapat balok es. Kegunaan dari balok es itu sendiri adalah ketika kita ingin menanam biji dari luar negeri, terutama spring seed, kita juga harus menyesuaikan suhu ruangan seperti di negara asalnya. Karena ketika tidak, biji-biji tersebut tidak akan muncul menjadi tunas baru. Menarik kan? Bikin 2,7 juta viewers. Jangan khawatir, nggak usah ditutup mulut, dicoba. Bau nggak kandang ayamnya? Ada orang yang nggak percaya. Ternyata emang nggak bau ya. Kok bisa? Ya, Ayam saya bau. karena pakannya fermentasi. Iya, kayak Iya. beli di itu. Saya sudah share resep fermentasinya. Jadi makanannya saya kasih IM4 peternakan, Iya. kasih gula pasir, di blend sama pakannya, terus kasih ke ayam. Mau makanan bekas dari rumah Iya. dicampur sama itu boleh. Itu resepnya ada di Instagram di My Organic Flower Journey, bukan yang di Hidrofatih. Karena kebetulan yang viral di akun saya satunya, yang Hidrofatih, saya kasih ke anak saya. Iya. Yang My Flower ini dari 5.000 follower sekarang 83.000, hampir 84.000 gara-gara ayam. Kayak saya juga kayaknya. Ternyata ya banyak yang pengen belajar beternak.
Coba aja. Cium ada aroma ayam nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak kayak ini. Nah, jadi amoniak yang bikin bau itu amoniaknya. Amoniaknya kelompok ini dari kecil bareng mereka nggak akan menerima yang pendatang. Pembuli ya. Iya, dibully kalau enggak. Setelah selesai melihat kandang ayam, kami diarahkan menuju ke tempat pemeliharaan tunas baru. Nah, untuk tunas baru ini ditempatkan di tempat yang teduh namun tidak terkena air hujan. Usia udah sebulan lebih masih sebesar ini. Iya. 3 bulan baru dipindah ke kebun kalau di Siantus. Ini apa ya? Lupa kemarin. Oh, cornflower. Fun fact time, bunga cornflower merupakan bunga yang berasal dari Eropa dan dahulu kala disebut bunga gulma. Bunga yang berasal dari Prancis ini merupakan bunga satu musim yang memiliki segudang manfaat. Salah satunya untuk kecantikan yang mampu memberikan efek sejuk pada mata, untuk menghilangkan keriput dan mengencangkan kulit di area mata, dan dapat juga digunakan untuk pembersih wajah. Ini cornflower. Ini viola. Ini kemarin hujan deras saya nggak ke kebun, telat sehari. Ini udah agak etiolasi, bisa dilihat nih. Kurus. Tinggi. Tapi kalau yang nggak etiolasi itu ini tuh, dia kecil, pendek. Jadi matahari itu membentuk daun, membentuk batang yang kuat. Makanya kenapa setelah itu semprot, kelihatan aja bakal akar langsung cepet. Sinar matahari ini pagi, siang dia ketutupan ini, sore dapat lagi. Oh, berarti nggak full terbuka ya? Tapi jadi cari misalnya belum punya, saya ada greenhouse khusus. Kalau nggak punya, cari spot teras yang kena sinar matahari pagi. Yang penting jangan kena hujan. Oke. Kemarin ada peserta workshop, bukannya hujan itu rahmat? Ya memang rahmat buat kita. Tapi kalau buat Semayan sekecil ini bukan rahmat, namanya musibah. Pasti kan kena air kenceng, hancur semuanya. Disiramnya sehari sekali? Sehari sekali, pakai nutrisi. Pakai nutrisinya Daun. itu? Saya pakai nutrisi daun yang dari hidropatik, saya bikin sendiri. Saya kursus ke Bandung. Organik sama ya? Organik juga? Enggak. Kalau yang itu enggak. Tapi saya memberi dia sesuai dengan kapasitasnya dia. Jadi dia serap langsung semua. Jadi nanti karena di masa ini itu poin penting untuk dia bisa tumbuh bagus atau enggak nanti di kebun. Yang rentan banget sama ada yang enggak butuh matahari full. Kayak ini, pensi. Karena dia sebetulnya spring flower, dia nggak suka kalau terlalu matahari cetar, dia akan cepat mati. Di sini pun dia nggak bisa berbunga maksimal, tapi tetap bisa berbunga gitu. Nah ini yang saya bilang, ini lihat udah berat, masih di pot kecil, ini akar aja belum keluar dari bawah. Jadi kayak macam patokannya tuh akarnya udah keluar belum dari? Iya, dia udah cukup kuat. Nanti pada saat saya pindah ke kebun, dia udah bisa survive. Gitu. Ini daunnya udah berapa banyak? Kita ngomongnya soal bunga-bungaan bukan ini. Ini sayuran nikol. Oh, iya nikol. Nikol aja segini kan belum. Tapi ini udah bisa kita pindah. Kol itu 3 bulan baru dia membentuk kol. Nah ini Chinese aster, dia sampai besar ada di dalam sini. Nanti saya pindah lagi ke pot yang lebih besar. Karena dia rentan banget sama hama. Saya belum berbunga. Lisan. Jadi kemarin saya tutup karena belalangnya udah banyak. Jadi masih dimakan juga, ada belalang yang di dalam. Tapi saya kasih UV light karena otomatis matahari akan berkurang dengan adanya insect net. Tapi bunga tuh butuh matahari banyak. Bunga besar itu apa itu? Itu kapas Bali. Oh, jangkap. Yang itu Lisianthus paling ujung. Terus itu ada serai dapur sama batangnya. Bikin minyaknya pakai Alat suling.
sebetulnya khusus. Kalau yang ukuran kecil ada sih khusus harga 2-3 juta juga ada. Kalau yang kapasitas besar bisa sampai 40 jutaan. Nah, nggak terasa udah di segmen terakhir dan di sini udah mulai hujan, tapi kita tetap melanjutin perjalanan. Nah, di sini Hidrofati menjelaskan media apa aja yang bisa kita gunakan untuk menutup tanah agar tidak terkena rumput liar. Ketumbar. Nah, di kebun untuk mengurangi rumput bisa pakai mulsa plastik, bisa pakai daun kering. Jadi tergantung ketersediaannya aja. Kalau lebih ramah lingkungan memang pakai daun kering. Dia juga untuk menjaga kelembaban media. Jadi nggak sering-sering disiram. Ini saya siram 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, kalau yang mulsa plastik memang nggak ramah lingkungan, tapi kita bisa pakai berkali-kali. Jadi habis ini nanti dibongkar, dicabut, dikasih kompos. Beberapa jenis bunga itu harus kita pruning ya pada saat pertumbuhannya. Ya, ini kita buang aja bagian atasnya. Boleh pakai gunting steril atau pakai tangan. Nanti biar ini ada cabang. Ini nanti keluar cabang-cabang baru yang pasti tangkainya lebih panjang dibandingkan kalau kita biarin kayak gini. Ini udah ada bunganya. Ya sayang, udah berbunga masa dibuang. Kalau yang pemula bunganya gitu, oh udah berbunga gitu. Padahal energi mereka akan habis untuk bunga. Padahal batang mereka belum kuat dan belum apalagi kalau untuk bunga potong. Sendiri ya. Bikin sendiri ya. Terus di kulit juga lebih Mariku juga kayak sunflower kan kurangin minyak ini ya. Bikin sendiri ya. Gimana nih keluarga online jalan-jalannya? Seru nggak? Seru banget kan? Kali ini aku juga surprisingly seneng banget karena kita bisa ngelihat kuda, kita bisa belajar mengenai pembibitan tanaman, bunga, kita bisa belajar mengenai memelihara ayam, terus habis itu bercocok tanam, serta kita dapat gift souvenir bibit bunga serta sabun handmade dari Hidrofati. Mungkin cukup sekian. Thank you dan happy weekend.